Mohon perhatian, sidang nomor register 164-B-2024-PN Kota Gorontalo dengan terdakwa Firman Yanto akan segera dimulai. Kepada penuntut umum beserta penasihat hukum, panitera dan juru sebab silakan memasuki ruangan sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pada hadirin semuanya mohon untuk berdiri. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 164/2024 Pengadilan Negeri Kota Gorontalo atas nama terdakwa Firman Yanto alias Firman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk pengadilan. Surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDN 65/10/2013 dengan identitas terdakwa Firman Yanto, tempat lahir Lawa Lupino, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, agama Kristen, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, status penangkapan dan penahanan. Penahanan oleh penyidik tidak dilakukan penahanan oleh penyidik umum pada 17 November 2013. Dakwaan bahwa terdakwa Firman Yanto pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2013 sekitar jam 1.30 WITA bertempat di Desa Tolotio, Kecamatan Tanjung Pantai, Kabupaten Bolengbang, atau setidak-tidaknya pada tempat itu yang termasuk dalam rekam yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara ini telah melakukan pencurian terhadap korban Erni R. Ibrahim, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berapa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan awalnya sedang mensusi minuman keras di kampung terdakwa. Kemudian terdakwa melewati rumah sakit korban Erni R. Ibrahim dan melihat satu buah sepeda motor yang Yamaha Bison dengan warna biru nomor polisi DM 3354 EG yang berada di depan rumah saksi korban. Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor lalu mengambilnya dengan mengeluarkan dari halaman rumah saksi korban. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya menuju ke arah kota Nuhabi. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar 28 juta rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari 2.500.000 rupiah. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2013
pukul 9 WITA dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Apakah penasihat hukum dan juga jaksa penuntut umum setuju? Oke. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 164-B-2013 Pengadilan Negeri Kota Gorontalo atas nama terdakwa Firman Yanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Siap. Saudara terdakwa dipersilakan dengan bertempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, Ini punya orang ini ya. silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, yang mulia, terima kasih. Tolong hadirkan saksi Ernie Ibrahim. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Sebagai korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Ernie Ibrahim, Ya, Yang Mulia. tempat tanggal lahir Kabupaten Desa Tualang, Kecamatan Tilamo, lahir 28 Maret 2003. Ya, Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, Ya, Yang Mulia. umur 21 tahun, Ya, Yang Mulia. agama Islam, Ya, Yang Mulia. alamat Desa Tualang, Ya, Yang Mulia. pekerjaan tidak bekerja, Ya, Yang Mulia. kebangsaan Indonesia. Ya, Yang Mulia. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi DM 3760 KM. Apakah betul itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Ya, Bu. Pertanyaan dari kami cukup, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara korban untuk mengambil tempat sebelah. Untuk saudara terdakwa silakan mengambil tempat yang baiklah. Apakah hakim satu ingin mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi dengan korban saat saudara terpilih bahwa saudara membunuh korban? Saat itu masih belum ada tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbawa. Tidak, dia Baik, Pak Ketua. Perlu ditanyakan? Silakan hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa? Baik, terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga Rp2.000. Lantas, saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? saya mendapatkan 500.000 rupiah dari teman saya. Baik, cukup Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin yang mulia silakan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Izin yang mulia untuk tuntutannya belum sempat kami lihat. Untuk itu kami mohon pada majelis hakim
hakim untuk menunda persidangan ini selama 1 minggu depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan tersebut. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Iya, yang mulia kami setuju sidang ditunda. Baiklah, sidang hari ini, Rabu, tanggal 1 November 2013, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 1 November 2013, dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya, serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, terima kasih yang mulia. Pada terdakwa Firman Yanto menuntut menyatakan bahwa terdakwa Firman Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1, ketiga dan keempat KUHP. Dalam surat dakwaan kami menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Yanto selama 1 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha Bison warna biru dengan nomor polisi DN 3354 EG dikembalikan kepada korban RI Ibrahim. Menetapkan agar terdakwa diimbangi membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Terima kasih, Mulia. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya silakan mengajukan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan. Kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bersedia sidang ini ditunda. Bagaimana jaksa penuntut umum? Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 1 November 2013 jam 9 WITA dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Gorontalo 1/P/2013 Negeri Kota Gorontalo atas nama terdakwa Firman Yanto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah
membacakan pembelaan atau pledoinya? Iya, harus diserahkan. Silakan dibacakan. Begini. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta peserta sidang yang kami muliakan. Selaku penasihat hukum terdakwa Firmanianto alias Firman, dalam perkara ini sewajarnya terlebih dahulu kami menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya dan berkahnya lah kita bersama, yakni Majelis Hakim terhormat jaksa penuntut umum, serta kami masing-masing telah memeriksa sejumlah saksi, bukti, surat, termasuk memeriksa terdakwa sendiri. Sehingga pada hari ini tibalah giliran kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk membacakan dan menyampaikan nota pembelaan. Dari hati serta batin yang paling dalam, sudah sepatutnya kami memberikan rasa hormat beserta penghargaan. Terdakwa adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di Baya 21 tahun. Terdakwa berusaha mencukupi kehidupannya dengan bekerja, maka memisahkan antara hitam dan putih, memisahkan benar dengan salah. Perkenalkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Sesuai dengan apa yang telah kami uraikan di atas, kami berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang mulia sependapat dengan kami bahwa terdakwa memenuhi rumusan pasal yang disebutkan di atas. Terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan kesalahan dan kehilafan dari pihak kejaksaan yang salah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kaburnya dakwaan dan tidak lengkapnya alat bukti yang disebutkan. Kami berharap agar Majelis Hakim dapat bersikap adil dan bijak terhadap terdakwa Firmanianto. Sebagai penutup pembelaan kami, izinkanlah kami mengucapkan kata-kata bijak kuno yang menjadi petunjuk dapat dilakukan bagi kita semua. Lebih baik tidak memidana 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Saya rasa kami tidak akan mengajukan replik. Kami akan tetap pada keputusan kami. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan bukti. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 15 November 2013 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 164-B/2013 Pengadilan Negeri Kota Gorontalo atas nama terdakwa Firmanianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Memberikan putusan terdakwa atas nama Firmanianto sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Firmanianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firmanianto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Scoopy warna biru dengan nomor polisi DM3760 AM dikembalikan kepada saksi
Erni Ibrahim. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Baik demikian putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan putusan ini, kepada terdakwa apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan pidana pencurian dengan nomor register 164-PIT-B-2013 Pengadilan Negeri Kota Gorontalo atas nama terdakwa Firman Yanto dinyatakan selesai.